Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Falihan Hilatus Syarafah dengan NIM akhiran 118. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial dari software Surfer 11. Saya akan membuat visualisasi peta 3D dan 2 dimensi ya. So, langsung aja kita lihat videonya. Oke, kita langsung masuk aja ke G Drive-nya. Kita klik di situ bagian peta. Di bagian peta itu ada beberapa nomor. Itu 1 sampai 10. Nah, untuk kelompok aku itu pakai yang peta nomor 8. Kemudian di situ ada ada dua file. Yang pertama itu gambar, yang kedua itu untuk koordinat. Nah, kita bakal klik yang gambar. Kita download dulu gambar petanya. Kemudian kita buka yang file koordinat. Terus kita copy si angkanya. Nah, setelah kita copy, kita masuk ke si servernya. Kemudian kita klik yang bagian worksheet. Itu kita masukin angka yang koordinatnya tadi dengan ngeklik bagian file. Yang pertama itu adalah mengimport foto dari si petanya dengan mengklik file dan klik import. Kemudian muncul si gambar petanya. Setelah muncul gambar petanya, kita klik yang bagian worksheet-nya tadi. Setelah diklik, muncul di bagian kolom D itu kita klik aja, terus kita masukin angka yang tadi kita paste dan kita klik OK. Setelah muncul itu, pada kolom A kita ketik angka 5. Angka 5 itu untuk banyak datanya, dan yang B itu 1. Untuk yang bagian A kita mulainya dari yang 99. Nah, setelah itu yang kecil terlebih dahulu. Jadi urutannya itu kecil, besar, besar, kecil, kecil. Begitupun untuk kolom yang bagian B, sama aja urutannya. Terus setelah selesai masukin data, yang di bagian kolom D itu dihapus aja ya teman-teman. Dan setelah di input datanya, kita pencet bagian file, kemudian di save as, beri nama bingkai karena itu untuk bingkainya ya teman-teman. Nah, itu di save as, kita balik lagi ke yang plot 1. Kita klik yang si gambar petanya itu. Nah, setelah diklik, kita pencet map, terus base map, dan klik yang file bagian
yang file bingkai tadi yang sudah kita buat. Terus setelah muncul bingkainya, kita klik map lagi bagian new, terus kita digitize. Untuk digitize-nya itu kita klik yang bagian angka-angka. Nah, untuk digitize itu kan ada dua ya, bagian kedalaman sama bagian daratan. Nah, kita tuh nge-digitize yang bagian kedalaman terlebih dahulu gitu. Kita klik satu-satu dari ujung sampai ujung. Aku itu mulainya dari bagian ujung kiri ke ujung kanan atas, kemudian baru dititikin ke bawah. Tuh ya, kita harus full titikinnya supaya hasilnya bagus gitu, supaya maksimal. Kemudian setelah di digitize itu kita save as aja ya. Kita save as, terus kita digitize yang bagian daratannya, jangan lupa. Nah, setelah selesai kita bisa lihat ya di situ hasilnya tuh ada 140-an lebih titik digitize yang bagian kedalaman. Kemudian kita digitize yang bagian daratannya. Untuk yang bagian daratan itu semakin rapat kita digitize ya, semakin bagus pula hasilnya ya. Kita titikin aja satu-satu. Tuh. Kemudian kita save as lagi ya, kasih nama untuk membedakannya. Nah, setelah sudah, kita bisa lihat di situ ada hasil digitize yang sudah selesai. Yang rapat-rapat itu bagian daratannya. Nah, untuk yang ada angka-angkanya itu ya, yang tidak terlalu rapat, itu merupakan bagian kedalaman. Kita buka lagi worksheet yang kedua. Itu klik new ya. Sorry. Setelah itu kita klik setelah worksheet yang kedua itu kita klik import dan klik data yang bagian kedalaman. Tapi di situ aku belum mengubah namanya, jadi namanya masih digitize. Nah, setelah itu langsung aja ya muncul datanya. Dan untuk yang daratannya juga jangan lupa kita masukin ya. Kita klik aja filenya. Habis itu muncul ya totalnya. Di situ ada sekitar 200-an yang daratan dan 140-an untuk yang bagian kedalamannya. Nah, itu kita cek, terus kita save as yang worksheet keduanya ini sebagai data gabungan. Setelah itu kita balik lagi ke plot yang pertama. Nah, setelah masuk ke plot yang pertama itu kita klik bagian map, kita klik bagian grid dan klik bagian data, kemudian kita klik bagian yang data gabungannya. Setelah itu klik oke, open dan oke, dan muncul yang di bagian sebelah kiri itu teman-teman gak usah khawatir, itu adalah datanya ya. Kita klik aja oke, terus kita
close. Kita klik yang bagian contour layer ya teman-teman. Nah, setelah diklik contour layer itu muncul garis-garis seperti itu ya, garis batimetri. Nah, kemudian kita klik yang kontur data gabungan itu, terus kita klik yang bagian levels. Jangan lupa klik yang bagian colors itu ya, fill contours. Nah, disitu muncul warna-warnanya kayak gitu. Itu jangan lupa kita show ya, supaya si warnanya tuh kelihatan. Nah, disitu teman-teman bisa pilih untuk warna-warnanya, terserah teman-teman itu mau warna apa aja. Kalau aku itu pilih yang chroma depth. Nah, setelah di fill colors itu kita ke bagian maps, terus ke bagian 3D surface. Kita klik aja yang bagian data gabungannya lagi. Itu kita masukin, kemudian ya muncul ya si bagian 3D-nya itu. Kita klik Ctrl N ya, terus yang peta 3D-nya itu kita klik aja, terus Ctrl C untuk mengcopy. Setelah itu di Ctrl V di bagian yang plot 2. Kita atur aja ya, show color. Itu muncul yang sebelah kanan. Dan kita klik mesh, jangan lupa di draw line supaya muncul yang garis-garis di pada gambar petanya itu. Setelah muncul, kita atur aja ya untuk letak-letaknya. Itu aku pindahin ke bagian atas. Setelah itu kita ke bagian plot 1. Kita ini bagian map, terus di overlay. Nah, muncul seperti itu ya, yang 2 dimensi. Itu lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita ke bagian plot 2. Sebelum ke bagian plot 2 itu kita copy dan kita paste di bagian plot 2 itu. Terus tinggal diatur aja untuk ukurannya ya, kita sesuaikan sama ukuran kanvasnya supaya muat 2 gambar tersebut. Terus kita ke new, habis itu klik data gabungan dan open ya. Itu kita ke kontur data gabungan, habis itu klik levels, kemudian fill colorsnya tuh kita atur lagi. Aku masih pakai yang chroma depth. Terus jangan lupa klik fill contours. Setelah di fill colors itu kita klik fill contours, habis itu color scale ya, jangan lupa. Sekian video tutorial Surface 11 dari saya. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.